Pasti tidak sempurna, tapi bagi aku kondisi mobil ini masih sangat yang bikin kaca film itu berkualitas. Buat menjawab pertanyaan itu, aku bakal uji coba kira-kira mana yang lebih berkualitas. Kita akan tunggu selama 30 menit untuk kita lihat kondisi coklatnya tuh seperti apa sih. Udah tinggal 3 detik lagi, jadi kita lihat ya gimana kondisi yang ini nih, yang satunya lagi. Hai, selamat datang di garasi aku, dan aku akan kasih tahu nih salah satu mobil yang ada di garasi aku. Ini dia mobil Civic Wonder yang umurnya udah 38 tahun. Yuk kita lihat kondisinya sih secara overall menurut aku masih segar. Tapi kalau dilihat secara close up gitu ya, memang ada beberapa yang masih kurang. Contohnya, lihat di bagian depan dulu nih, di bempernya nih, jujur aku pernah waktu itu nabrak sekali. Terus di bagian bodi juga dia nggak begitu sempurna. Contohnya ada bagian-bagian yang gini-gini nih, kayak udah mulai ngangkat. Habis itu kita lihat lagi nih, dekat tangki bensinnya tuh catnya udah mulai jelek ya. Terus kalau misalkan dilihat di bagian dalam, kita lihat dashboardnya, itu juga masih banyak yang kayak gini-gini nih. Jadi namanya mobil tua ya, dia pasti tidak sempurna, tapi bagi aku kondisi mobil ini masih sangat bisa aku nikmati sebagai sebuah mobil tua. Nah, ngomong-ngomong tentang mobil tua, ada satu hal yang nggak afdol banget nih kalau misalkan nggak dipasang di mobil tua, yaitu adalah kaca film yang berkualitas. Karena dengan adanya kaca film, kamu bisa lebih nyaman dalam berkendara, jadi nggak kepanasan, terhindar dari sinar UV. Terus, si kaca film ini juga bisa melindungi interior kamu supaya nggak rusak karena kena panas. Terus pertanyaannya, apa sih yang bikin kaca film itu berkualitas? Buat menjawab pertanyaan itu, aku bakalan mengadakan uji coba ataupun eksperimen. Di sini aku udah punya 2 kaca film dengan merek yang berbeda, dan aku akan uji coba kira-kira mana yang lebih berkualitas. Terus di sini untuk menguji coba si kaca film tersebut, aku udah punya sebuah coklat. Nanti coklat ini akan kita panasin dan kita akan tunggu selama 30 menit. Kira-kira kita akan lihat nih kondisi coklatnya akan seperti apa. Di dalamnya juga aku udah punya nih yang namanya temperatur. Jadi kita akan tahu, kita bisa pantau suhu di dalamnya. Jadi di dalam kardus ini nanti aku akan tutupin nih si kaca filmnya. Oke? Nah, sebelum itu aku akan gunting dulu. Aku bakal gunting dulu. Masing-masing dari kaca film udah aku beli dengan spesifikasi yang sama, yaitu 60% dua-duanya. Sekarang kita akan ke belakang buat dijemur nih si coklatnya. Nah, aku udah nemuin nih spot yang pas banget di bawah sinar matahari. Dan nanti coklatnya akan aku belah 2, terus aku akan masukin ke masing-masing si kardusnya. Nah, aku potong dulu ya si coklatnya. Coklat yang samping aku akan taruh di sini, sebelah sini. Terus coklat yang sebelahnya lagi nih aku akan taruh di sini. Alright, sudah selesai. Dan di dalamnya ada apa aja sih? Jadi di dalamnya nih ada temperatur untuk mengukur suhu di dalam kardusnya itu berapa. Nah, saat ini udara sekarang tuh ada di 32,9. Wah, panas banget. Oke. Setelah itu aku akan taruh si kaca film pertama di sini. Terus aku juga akan taruh kaca film yang kedua di sini. Nah, kita akan tunggu selama 30 menit
kita lihat kondisi coklatnya itu seperti apa sih. Udah tinggal 3 detik lagi, jadi kita lihat ya. Udah habis waktunya. Oke, ini penentuan nih guys. Pertama aku mau buka dari kaca film yang ini dulu ya. Lihat guys, ini nggak aku rekayasa sama sekali, dia coklatnya benar-benar mencair banget. Kaca film yang ini mencair sampai temperaturnya pun 40-an derajat di sini, 41 derajat. Terus kita lihat ini brand apa sih? Oke, ini ternyata dari merek lain. Nah, penasaran gak sih gimana kondisi yang ini nih, yang satunya lagi? Kita cek dulu ya kondisi si brand kaca film satunya lagi. Oke, guys, lihat. Ini dia tuh walaupun tetap mencair juga, karena tetap aja ya panasnya tuh ada gitu. Ini udaranya panas banget. Di sini tuh sekitar, kalau yang tadi 40-an, ini 38,3 derajat. Tapi kondisi si coklatnya dia nggak terlalu mencair. Kita bandingin nih sama yang tadi. Tuh, beda banget kan? Ini membuktikan bahwa si kaca film yang ini nih dapat benar-benar teruji untuk menolak panas dan juga sinar UV. Nah, penasaran gak sih ini tuh brandnya apa sih kaca filmnya? Tada! Ini dia nih brand kaca film yang aku gunakan di uji coba kali ini, yaitu adalah Winkos. Winkos ini, kalau buat teman-teman yang belum tahu, dia itu adalah brand Jepang, brand asli dari Jepang yang saat ini digunakan untuk kaca film mobil-mobil baru Honda. Jadi bawaan mobil Honda itu menggunakan Winkos. Udah dipercaya oleh banyak orang, ini brand benar-benar sudah teruji coba, bahkan aku bisa buktikan sendiri kehebatan dari kaca film Winkos. Winkos ini udah pakai teknologi EDF dari Jepang, kualitasnya udah standar internasional, visibilitas tidak mengganggu sama sekali terutama saat malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Nah, dari eksperimen simpel tadi udah kelihatan banget kan bedanya dua jenis kaca film dengan merek yang berbeda. Kalau teman-teman pilih Winkos, dia itu udah pasti bisa menolak panas dan juga bisa menjaga suhu di dalam mobil menjadi lebih stabil. Mobil Civic Wonder aku pun aku pakein kaca film dari Winkos. Nah, buat ngejawab pertanyaan di awal, produk kaca film yang berkualitas itu kayak gimana sih? Yang udah bisa nolak sinar UV 99% dan juga infrared sebanyak 97% seperti produk Winkos ini. That's why aku tetap nyaranin ya, teman-teman yang punya mobil tua tetap dipakein kaca film supaya dia itu bisa melindungi interior dan juga menjaga kenyamanan kita dalam berkendara. Kamu punya nggak cerita memilih kaca film untuk mobil kamu? Ceritain di kolom komentar ya. Menurut aku sih, produk Winkos ini udah nggak usah diragukan lagi. Kamu udah lihat sendiri kan dari eksperimen simple yang aku lakukan tadi. Jadi, untuk kenyamanan dan juga perlindungan mobil kamu, pilih yang pasti-pasti aja. Pilih Winkos.